Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Livni Audia Kando dengan NIM 231163200012 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023, kelas A2. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan kembali tentang materi fonemik. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan atau menampilkan peta konsep yang telah saya buat. Materi fonemik pada kali ini terdiri dari 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian fonemik dan fonem, yang kedua identifikasi fonem dan distribusinya, yang ketiga yaitu identifikasi alofon dan distribusinya, dan yang keempat yaitu gugus fonem dan deret fonem. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian fonemik dan fonem. Fonem didefinisikan sebagai unit bahasa terkecil yang memiliki fungsi membedakan makna. Nah, di dalam studi fonemik, fokus analisis adalah pada status fonem sebagai pembeda makna. Fonemik berbeda dari fonetik, yang mengkaji fon, bunyi bahasa yang lebih luas dan tidak spesifik dalam membedakan makna. Fonem bisa berupa vokal atau konsonan. Fonemisasi bertujuan untuk menentukan struktur fonemis bahasa dan membuat ortografi yang praktis dengan menggunakan konsep kontras pasangan minimal. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu identifikasi fonem dan distribusinya. Fonem memiliki identitas unik dalam sebuah bahasa, teridentifikasi melalui fungsi pembedanya. Untuk membuktikan sebuah bunyi sebagai fonem, dibutuhkan perbandingan dengan pasangan minimal. Distribusi fonem mencakup posisi awal, tengah, atau akhir dalam kata. Vokal biasanya muncul di semua posisi, sementara distribusi konsonan dan diftong lebih spesifik tergantung jenisnya. Distribusi fonem terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu distribusi vokal, yang kedua yaitu distribusi diftong, dan yang ketiga yaitu distribusi konsonan. Masuk pada contoh distribusi vokal pada fonem I. Di awal contohnya ikan, di tengah pintu, di akhir api. Pada fonem E, di awal ekor, di tengah nenek, di akhir sore. Pada fonem E, di awal emas, di tengah ruwet, di akhir tipe. Fonem A, di awal anak, di tengah dharma, di akhir kota. Fonem U di awal ukir, di tengah masuk, di akhir bau. Fonem O di awal obat, di tengah balon, di akhir baso. Kemudian yang kedua yaitu distribusi diftong. Yang pertama yaitu diftong AU. Dapat menduduki posisi awal dan posisi akhir seperti pada contoh kata aula dan pulau. Tidak dapat menduduki posisi tengah. Dan yang kedua, diftong ai hanya menduduki posisi akhir seperti pada kata pantai dan landai. Tidak dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah. Yang ketiga yaitu diftong oi, hanya menduduki posisi akhir seperti pada kata sepoi dan amboi, tidak menduduki posisi awal dan posisi tengah. Dan yang terakhir yaitu diftong e, juga hanya menduduki posisi akhir seperti pada contoh survei, tidak dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah. Kemudian yang ketiga yaitu distribusi konsonan. Berikut contohnya yang akan saya tampilkan.
Masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu identifikasi alofon dan distribusinya. Alofon adalah variasi bunyi pada fonem yang tidak mempengaruhi makna kata. Variasi ini bisa dipengaruhi oleh dialek, aksen, situasi sosial, dan karakteristik fisik pembicara. Alofon mencerminkan variasi dalam pengucapan yang tidak mengubah arti fonem dasar. Karakteristik alofon dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama dipengaruhi oleh variasi dialek. Alofon bisa terjadi karena perbedaan dialek suatu bahasa. Dialek adalah variasi bahasa yang dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, budaya, dan sejarah dari suatu daerah. Misalnya, di Jawa terdapat dialek Banyumas, Surakarta, Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Setiap dialek memiliki alofon yang berbeda-beda. Kemudian, yang kedua, dipengaruhi oleh variasi aksen. Selain dialek, alofon juga bisa dipengaruhi oleh aksen, baik itu aksen regional, sosial, atau pendidikan. Aksen regional terbentuk karena perbedaan dalam pengucapan bahasa antara daerah satu dengan daerah lainnya. Sementara aksen sosial dan pendidikan dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan pendidikan seseorang. Nah, misalnya seseorang yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki aksen yang lebih jelas dan benar. Yang ketiga, dipengaruhi oleh situasi sosial. Alofon juga bisa dipengaruhi oleh situasi sosial. Contohnya ketika seseorang berbicara dengan atasan atau orang yang lebih tua, cenderung menggunakan alofon yang lebih sopan dan formal. Sebaliknya, ketika seseorang berbicara dengan teman sebaya, ia bisa menggunakan alofon yang lebih santai dan informal. Yang keempat, dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk artikulator. Alofon juga bisa dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk artikulator seseorang. Artikulator adalah organ bicara yang digunakan untuk menghasilkan bunyi seperti lidah, bibir, dan gigi. Ukuran dan bentuk artikulator seseorang bisa mempengaruhi pengucapan alofon. Misalnya, seseorang memiliki lidah yang lebih panjang bisa menghasilkan alofon yang berbeda dari seseorang yang memiliki lidah yang lebih pendek. Yang terakhir yaitu gugus fonem dan deret fonem. Gugus fonem adalah dua fonem berbeda dalam satu silabel, sementara deret fonem adalah dua fonem berbeda yang berdampingan dalam silabel yang berbeda dalam bahasa Indonesia. Gugus dan deret fonem bisa berupa vokal atau konsonan dengan perbedaan spesifik tergantung pada konteks penggunaannya. Gugus dan deret fonem dibagi menjadi dua, yaitu gugus dan deret vokal dan gugus dan deret konsonan. Berikut contoh gugus dan deret vokal yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Dan berikut contoh gugus dan deret konsonan yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Selesai sudah penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.